Selamat pagi Pak Fayudi dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai teknik presentasi dan tata cara memoderatori presentasi ilmiah. Anggota dari kelompok 10 sendiri ialah saya, Angela Zendra Tanintias, rekan saya Najibul Ulum, dan Siti Nur Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik presentasi ilmiah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari presentasi. Presentasi sendiri ialah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau banyak orang sebagai bentuk komunikasi. Secara ilmiah, presentasi ialah penyajian informasi yang bersifat untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada khalayak dengan tujuan untuk menambah pengetahuan atau memberikan pengetahuan kepada para pendengar. Tujuan dari presentasi bermacam-macam. Yang pertama, untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Yang kedua, untuk memberikan informasi, biasanya dibawakan oleh seorang pakar atau peneliti. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan, biasanya dibawakan untuk memberikan atau menyanggah suatu argumen atau berpendapat dengan pendapat tertentu. Berikut ini beberapa teknik presentasi ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa tubuh yang baik, di mana di sini gestur dan intonasi suara sangat diperhatikan. Yang kedua, cara menanggapi dan mengolah pertanyaan, salah satunya dengan tidak meremehkan pertanyaan yang diterima. Yang ketiga, cara menutup presentasi, di mana presentasi dapat diakhiri dengan cara yang tidak membosankan. Yang keempat, hal yang harus dihindari, salah satunya dengan tidak memberikan istilah yang sulit dimengerti. Yang kelima, hal yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu lingkungan saat kita menyampaikan presentasi. Dan yang terakhir atau keenam, agar informasi presentasi mudah dipahami dan diingat, sebaiknya diberikan kesimpulan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai penggunaan bahasa tubuh yang baik, di mana saat menyampaikan presentasi, cara terbaik ialah dengan berdiri di depan audiens dan tidak membelakangi layar slide. Apabila memungkinkan, saat menyampaikan presentasi bisa dengan berjalan atau mendekati audiens. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga bahasa tubuh dan gestur selama presentasi. Yang pertama, menjaga tatapan mata. Yang kedua, menggunakan bahasa tubuh yang mudah dimengerti sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Yang ketiga, usahakan posisi tubuh tetap menghadap ke audiens dan menghindari untuk membelakangi audiens. Yang keempat, usahakan untuk tetap mengontrol posisi tangan. Dan yang terakhir, tetap mengatur volume dan intonasi bicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menanggapi dan mengolah pertanyaan, karena pertanyaan dari audiens dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana audiens memahami pesan yang telah disampaikan selama presentasi. Biasanya pertanyaan ini timbul karena audiens merasa perlu penjelasan lebih. Namun seringkali audiens juga memberikan pertanyaan hanya untuk mengukur atau menguji kemampuan para presenter. Berikut ini beberapa tips untuk menanggapi pertanyaan. Yang pertama, sambutlah dengan hangat. Yang kedua, dengarkan dengan baik. Yang ketiga, simpulkan dengan cepat. Yang keempat, tidak meremehkan. Dan yang terakhir, jangan merasa harus menjawab. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yakni cara menutup presentasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah alokasi waktu yang diberikan kepada Anda. Anda dan audiens sudah menikmati presentasi melalui cara Anda menyajikan dan diskusi yang hangat. Jangan dibiarkan berlarut-larut dan segera akhiri. Keingintahuan audiens yang tinggi dan belum Anda respon karena alokasi waktu akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk lebih berinteraksi dengan audiens. Selanjutnya yakni simpulkan secara sederhana presentasi dan respon audiens Anda. Tidak mengulang-ulang pernyataan yang membuat audiens menjadi bosan, hindari kata meminta maaf di akhir presentasi karena akan menurunkan kredibilitas Anda. Dan yang terakhir yakni sama halnya pada saat membuka presentasi. Anda bisa mengakhiri presentasi dengan penyampaian pesan atau kesan baik melalui cara mengutip, mengisahkan, menghibur, menyampaikan fakta, atau bertanya. Selanjutnya yakni hal-hal yang perlu diperhatikan saat presentasi. Yang perlu diperhatikan dalam presentasi ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama,
kuasai lingkungan. Penguasaan lingkungan diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dapat menambah kepercayaan diri. Yang kedua, perhatikan audiens. Tataplah audiens secara merata dan bergantian sehingga mengesankan bahwa Anda sangat memperhatikan mereka, tetapi jangan memelototi mereka. Yang ketiga, bicara dengan lugas. Gunakan bahasa yang sesederhana dan jelas, yang mengesankan Anda tidak sombong, atau jangan memakai bahasa luar angkasa, walaupun sebagian audiens mengerti maksudnya. Yang keempat, yakni tarik perhatian audiens. Salah satu contohnya yakni dengan humor. Humor adalah cara yang paling efektif untuk hal tersebut. Tapi jika Anda tidak pengalaman atau Anda bukan seorang yang terbiasa melakukannya, lebih baik tidak usah dipaksakan. Baik, berikutnya yakni hal-hal yang dihindari dalam presentasi. Hindari hal-hal di bawah ini pada saat presentasi. Antara lain ada 4. Yang pertama yakni menerima telepon atau HP pada saat presentasi. Disarankan untuk mematikan HP atau menggunakan mode meeting sehingga tidak mengganggu konsentrasi audiens maupun Anda. Yang kedua yakni menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. Maksud Anda ingin mengesankan kepada audiens bahwa Anda seorang yang canggih, internasionalis, dan smart, tapi malah audiens tidak mengerti yang Anda maksud. Begitupun Anda. Yang ketiga yakni memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor sehingga Anda membelakangi audiens. Yang keempat yakni berbicara seperti orang mengguman, yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya itu apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Sintirul Kumalasari akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu agar isi informasi dalam presentasi mudah dipahami dan diingat. Yang pertama adalah gagasan utama tidak boleh terlalu banyak. Yang kedua, jelaskan istilah-istilah yang aneh dan kabur. Yang ketiga, atur kecepatan menyajikan informasi. Yang keempat, jelaskan perpindahan pokok pembicaraan. Yang kelima, gunakan data konkret menuju jaringan abstrak. Yang keenam, hubungkan yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Yang ketujuh, masukkan bahan-bahan yang menarik perhatian. Selanjutnya, presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi berikut dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Selanjutnya, memastikan kecukupan pencahayaan dalam ruang gerak. Lalu, memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media, berpikir positif tentang peserta, membuat peserta dihormati dan dihargai, mempertimbangkan budaya peserta, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain, memastikan bahwa pakaian yang akan dipakai tepat pilihan dari segi situasi, formal, dan budaya setempat, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi, memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta, menjadikan penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif terlibat, dan yang terakhir adalah menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik memoderatori presentasi ilmiah. Etika moderator yaitu ada dua, yaitu adil dan taat jadwal. Adil. Moderator harus adil dalam arti bahwa semua peserta sedapat mungkin memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam partisipasi aktif selama forum berlangsung. Keseimbangan wilayah dan kesetaraan gender harus benar-benar dijaga. Begitu juga dengan keseimbangan persoalan yang diangkat.
Perlu diperhatikan bahwa peserta yang diberi kesempatan berbicara tidak terkonsentrasi pada sisi kiri, sisi kanan, dada depan, deretan tengah, dan deretan belakang. Mengenai keseimbangan gender, perlu dijaga agar peserta laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kesempatan secara proporsional. Persoalan yang diangkat perlu juga diperlakukan secara adil. Jangan sampai pembicaraan hanya terpusat pada salah satu persoalan. Seorang moderator perlu mengingatkan peserta atas persoalan-persoalan lain yang sama penting untuk dibahas. Selanjutnya adalah taat jadwal. Moderator harus menaati jadwal yang telah ditetapkan, yaitu 1. Moderator sebisa mungkin tidak terlalu banyak mengambil waktu untuk komentar yang tidak fungsional. Yang kedua, moderator harus mengatur waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik oleh penyaji maupun oleh peserta. Oleh sebab itu, moderator harus memiliki keberanian untuk menginterupsi pembicaraan secara agar tepat. Cara mengingatkan seorang yang molor waktu perlu santun, tetapi sekaligus tetap tegas sehingga tidak mengganggu suasana akademik yang telah dibangun bersama. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 10. Jika ada yang ditanyakan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.